keadaan, bukan cuma konsep kaifa digunakan untuk menanyakan keadaan, bukan, tetapi memberi ilmu, memberi informasi sebagai kalau ketemu kaifa tidak ada artinya kaifa haluka, kaifa abuka, kaifa wasatuka, kaifa wasalta ila hadzal maqam, kaifa kita ibadah kita bagaimana tidurnya dari malam yang nyakap bang lamun tidur dan keadaan karena saja di kaifa di Al-Quran yang logikanya bertanya, yang bertanya adalah Allah, namanya pakai kaifa, itu yang benar. Mungkin namanya kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu namanya fakti. Coba lihat kebesaran Allah, bagaimana dia memporak-porandakan dan cara berjasa. Kalau diteruskan lagi, siapa yang mampu? Ya, oke, burung apa? Ababil. Nanti ketemu. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, kaifa di situ bukan bagaimana dalam artian ini menanyakan hal, tapi udah keluar. Apa namanya? Ta'ajub, heran. Allah heran sekali kepada manusia yang ingkar. Kok bisa-bisanya ingkar sama aku? Aku cuma minta taat doang, taat ibadah juga bukan kepentinganku, kepentingan kalian. Kok nggak mau? Kan kalau dulu nggak ada mati, terus dihidupin, habis dihidupin dimatiin lagi, habis dimatiin dihidupin lagi. Tuh dua kematian, dua kehidupan. Ini kita kehidupan pertama, kematiannya udah dulu, belum kita ada. Habis hidup ini mati kedua, belum dibangkitkan, dan belum selesai urusan. Semua ilaihi turja'un. Dan nanti akan aku kembalikan hanya kepadaku, maksudnya kepada balasan. Balasan cuma dua, baik ke surga atau neraka. Itu sebenarnya belajar balaghah menarik. Tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran. Al-Quran dan balaghah ibarat dua sisi mata uang. Contoh kaifa haluka, kaifa wasalta ilal ma'had, kaifa sihhatuka, gimana sehat-sehat. Berikut ini beberapa contoh istifham menggunakan kaifa dalam Al-Quran untuk kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Itu artinya perhatikan. Bukan cuma saat Al-Quran ini diturunkan, suruh perhatikan. Al-Quran itu sepanjang masa. Perhatikan bagaimana mereka mendustakan Allah. Bayang, mereka juga mendustakannya dengan kata-kata, berhadapan dengan Nabi bohong, Tuhan tak ada. Sekarang mendustakannya jangan terbuat. Jauh lebih dahsyat. Mendustakan Allah nggak bisa didustakan. Jadi kalau dalam tafsir harus dicari apa maknanya mendustakan balasan Allah. Bagaimana mendustakan? Mereka mendustakan balasan Allah dulu, sekarang, dan akan datang. Substansinya sama, yaitu kemaksiatan, kedurhakaan, kekhianatan, ketidakadilan, kecurangan. Kenapa mereka berani? Karena mereka menganggap nggak ada balasan. Itu namanya mendustakan. Oleh karena itu tema sentral dakwah Nabi dulu tentang kebangkitan, melihat fenomena kemusyrikan,
kecurangan, terus kemaksiatan, itu adalah manifestasi dari mendustakan kebangkitan. Mati selesai. Atau enggak? Sekarang juga sebenarnya semakin dahsyat, mendustakan balasan. Baru Allah bilang, unzur kaifa, bagaimana mereka yaftaruna, mendustakan Allah, al-kadhiba, sebagai menguat dusta itu. Jadi yaftarun itu menipu, iftiraan, menipu Allah, yakni dengan mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan balasan. Kalau kedustaan terhadap balasan kan bermula dari kebangkitan. Kita mati bisa balasan. Dulu di zaman. Dan konsep pikiran mereka kayak begitu direkam dalam Al-Quran, diinformasikan. Ada orang datang yang mendustakan kebangkitan itu kepada Nabi sambil bawa tulang belulang ontak yang sudah jadi abu. Lalu datang kepada Nabi berkata, Man yuhyil idama wa yarani, qul yuhyiha allati ansha'aha awwal marrah. Lalu dia ngomong, siapa yang bisa ngidupin ini udah jadi tulang belulang abu? Qul yuhyiha allati ansha'aha awwal marrah. Itu dengan kata-kata dan perbuatan, dan sekarang lebih dahsyat. Yang kedua, wala taqulu bi kulli siratin tu'iduna wa tasuduna as-sabilillah man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja wa dhkuru idh kuntum qalilan wa katharakum wa nzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Jadi baca ayat begini ini selalu pikiran terbawa kepada kondisi bangsa, utamanya yang paling amat rempah. Kaifa kana aqibatul mufsidin, kalau itu pernah merusak, kalau kita pak kalian ya ini dalam waktu barang dan masuk tinggal begitu berbahaya sekali secara ilmiah katanya. Dan genang air karena hujan itu berdampak luar biasa. Nih kaifa. Oke. Pada contoh 1, 2, 3 dan sampai 4 ini masih makna hakiki. Makna hakiki. Bukan makna hakiki maksud saya. Menampilkan kaifa sebagai istifham di dalam Al-Quran. Yang ketiga, awalam yarau kaifa yubdi'u Allahul khalqa summa yu'idu inna dzalika 'ala Allahi yasir. Memang enggak pada tahu mereka bagaimana Allah memulai penciptaan lalu mengembalikannya. Gampang, ada susah bagi Allah. Tapi cara Allah menjawab dalam Al-Quran ketika dituduh dia tidak sanggup menciptakan yang sudah mati, jawabannya bukan kayak kita, saya sanggup. Maka ketika surat Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sa'lamun, itu tuduhan Allah nggak sanggup. Nggak sanggup Allah. Jawabannya ayat berikutnya. Allah menjadi al-ardh mihada. Siapa yang bikin bumi menghafal? Kan mereka real itu merasakan. Wal jibala autada, gunung-gunung mereka saksikan itu batu. Siapa yang bikin? Siapa yang mengacapkan? Ingin mengacapkan, lalu dibangun hidupi orang yang sudah gampang. Ini cara hukumnya. Karena itu balapan adalah memori. Balapan adalah Bapak itu retorika sendiri artinya apa? Pas saya terus terang nggak nyambung. Jadi kalau Bapak bilang soal retorika itu bagian dari logika. Retorika itu cara menyampaikan pesan. Kalau
ilmu bahasa Arab, retorika itu menjadi khotbah. Kita kenal dalam konteks keagamaan khutbah, menarasikan sesuatu dengan logika yang luar biasa tak bisa ditolak. Itu ya, belum lagi plus agitasi, ya. Ketika dia menyampaikan sesuatu yang menyeramkan oleh mimik yang membuka si pendengar, itu namanya retorika. Iya, orangnya khotbah. Khotbah itu ilmu bahasa Arab tertinggi. Dalam sejarahnya itu dikuasai oleh orang-orang Mu'tazilah. Dulu khotbah. Karena itu ilmu bahasa ada dua aliran, dua madrasah. Madrasah al-khatabah sama madrasah al-lughawiyah, kebahasaan. Kenapa Mu'tazilah? Dia kelompok yang paling getol mempertahankan Al-Quran sebagai mukjizat dari aspek bahasa. Dia berhadapan langsung dengan Ahlul Kitab, berdebat. Oke, mereka sudah tua, udah lebih dulu mempelajari retorika, logika, apa saja. Maka kemudian di zaman Mu'tazilah ini, di zaman Harun al-Rasyid itu dan al-Mahmud ini tenaga-tenaga untuk mempelajari filsafat Yunani. Begitu. Oleh karena itu diboyong, diislamisasi ilmu bahasa Arab termasuk sorof, nahwu, balaghah, arud, qawafi dan seterusnya ilmu Yunani. Maka dalam balaghah saja ada balaghatul Yunan, balaghah Yunani. Ada balaghatul Furs, Persia. Ada balaghatul Hind. Mereka sudah tua lebih dulu ketimbang Arab. Arab mah belakangan, apalagi Arab di Pekojan. Kenapa? Itu mah belakangan. Selesai kaifah. Berikutnya aina, gunakan untuk menanyakan tempat. Maka dengan ilmu ini bisa dipastikan ketemu aina di dalam Al-Quran pasti terkait tempat. Aina al-mafar, ya. Aina asimat Indonesia, di mana ibu kota Indonesia? Aina al-mis'ad, di mana lift? Aina ma'had lughatil Quran wa ulumi, di mana LBI? Satu, ini di Al-Quran. Yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Itu yaitu saat kiamat. Puncak mau lari kemana? Betapapun Allah menggambarkan peristiwa belum terjadi, yaitu kiamat. Itu hebatnya Allah, bisa menginformasikan. Yang kedua, bukan berarti semuanya pada berkata di antara kita peristiwa kiamat terjadi. Bukan begitu. Ya, udah nggak sempat ngomong. Jadi bagaimana menyelamatkan diri? Maka sikap mereka kebingungan itu kalau dibahasakan ainal mafar. Dalam rangka menginformasikan apa pesan ya harus pakai bahasa. Jadi dibahasakan ainal mafar. Kedua, wa yauma nahsyuruhum jami'an. Saat kami kumpulkan mereka semua dari zaman Nabi Adam sampai terakhir, summa naqulu lil ladzina asyraku, kemudian kami bilang kepada mereka yang musyrik dalam konteks ini sama dan dibangun dengan kafir, ya. Aina syurakaukum, mana teman-teman kalian? Bisa juga diartikan mana Tuhan-Tuhan kalian? Mana siapa saja yang dulu pernah kalian sembah selain Itu syuraka. Teman. Ya. Aina syuraka hukumul ladzi kuntum taz'umun. Mana Tuhan-Tuhan yang kalian jadikan sekutu Allah itu adanya di mana?
ketiga, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang mendustakan Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Jadi kalau orang kafir apalagi PKI mendustakan Allah, kita nggak begitu ya. Apalagi dalam konteks bangsa. Dan banyak para ulama, para profesor, para habaib yang mendukung pendustaan itu. Bagaimana cara mereka diam? Itu yang kita diam aja ya. Ada yang berkata, jabatannya tuh di sini termasuk itu lebih sulit. Ya, azlam. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itu dalam kitab catatan sudah ditulis hatta idza ja'atuhum rusuluna, sampai ketika datang rasul kami yatawaffawnahum, rasulnya malaikat maksudnya, mereka wafatkan, qalu, mereka berkata, aina ma kuntum tad'una min dunillah. Malaikat bilang sama dia, mana dia? Orang-orang yang dulu kalian selalu berdoa kepadanya. Qalu dallu 'anna, kami sesat. Wa syahidu, lalu mereka bersaksi ala anfusihim, kepada diri mereka, maksudnya menyadari annahum kanu kafirin, baru sadar ternyata kami ini tergolong orang kafir, mungkin kafir. Padahal ini membawa pikiran, bisa jadi orang dimaksud orang muslim mukmin, tapi justru nggak suka sama Islam. Ngomong khilafah udah tergatelan kalau orang, apalagi hukum nggak diem. Tapi ketika cabut sama malaikat tanya, terus baru sadar, oh iya, kami ternyata mengingkari satu ayat saja, itu juga sama semua. Nomor 4, fa'aina tazhabun, mau pada kemana? Sama ini. Allah beri nabi, Allah beri kitab suci. Lewat nabi Allah jelaskan kitab suci yang namanya Siratul Mustaqim. Enggak diterima juga. Udah, kalau itu nggak diterima, terus mau ngambil jalan ke mana? Empat, aina tazhabun. Coba bayangkan jalan menuju surga itu luar biasa. Kita nggak mau ditunjuki jalan yang mencapai tujuan waktu di dunia saja, luar biasa itu, nggak masuk akal. Pokoknya dari sini mau kemana? Menuju masuk MBZ. Itu jalannya, yang mau sana nanti ke Bogor. Enggak, jangan jalan sampai nggak kira-kira biasa. Itu di dunia, bagaimana jalan di akhirat? Ya, mudah-mudahan kita ini ya perbaiki bagian dari usaha meniti jalan lurus, karena ya di pelajaran ya, berikutnya anna bimakna aina, bimakna kaifa, bagaimana, bimakna min aina, dari mana. Jadi ketemu anna dalam Al-Quran lihat cocoknya. Umpamanya Nabi Zakaria bertanya kepada Maria, dibawain makanannya udah ada. Kan Nabi Zakaria tanyanya anna laki hada, artinya min aina. Anna yukillah bangga mungkina, atau bimana kaifa. Anna baituka, oh berarti di mana. Anna jita, berarti dari mana. Anna haluka, berarti kaifa. Oleh karena itu dalam bahasa kata satu saja sendirian itu belum punya makna. Dia baru punya makna kalau bersama yang lain. Iya,
Kalau kita kelas standar dasar, baitun apa artinya rumah. Jadi kalau udah kelas tinggi, baitun belum ada artinya. Kecuali setelah ditambah Baitul Muhammad, nah itu rumah tergambar. Tapi kalau bait ditambahnya Allah, Ka'bah yang tergambar. Ditambah lagi makmur, Baitul Makmur. Oh itu gambar. Tambah lagi dengan syi'ri, Baitul Syi'ri, bait artinya bait syi'ri. Demikian ya. Oke, kita teruskan beberapa contoh dalam Al-Quran. Qala ya Maryam anta laki hadza. Nabi Zakaria berkata, pada Maryam, dari mana ini? Qalat huwa min indillah, dari sisi Allah. Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Bu, ini isinya apa? Ini isinya ada ada ini dari Allah atau dari ibu? Jadi rizki dari Allah hakikat, Ya. dari kita itu perantara. Ya, nomor 2. Qala rabbi anna yakunu li fulan wa qad balagha al-kibaru wa imra'ati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ini masih sahabat Zakaria juga. Zakaria berkata, wahai Tuhan, gimana saya punya anak? Aku sudah sepuh, istriku mandul. Terus apa? Jawab malaikat, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kayak begitu apabila Allah berkehendak. Ada yang bisa menghalangi. Syahid kita anna, ini mana kaifan, bagaimana saya punya anak. 3. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kalau kau lihat tubuh mereka itu mengagumkan. Nah ini tentara siapa ini? Mana bikin? Jalut. Terus Tolut diangkat oleh Allah jadi pemimpin. Gimana malah kurang lebih begitu. Begitu anak-anak yang berempat. Mana mereka? Badannya gede-gede kayak kulkas. Wa iyyakum tasma' liqaulihim. Kalau berteriak suaranya keras, kalau dengar. Gak usah dulu sekarang, apa pakai mengeras suara? Kayak begitu. Ka'annahum khusyub musannada. Gambaran mereka yang gagah, perkasa, keras itu bagaikan pelepah. Bukan pelepah, pohon kayu yang disenderi. Anak itu dikatain kayak apa, dia diam aja, tidak ngomong. Kan sama itu kan, pohon kayu disenderi. Kayunya kayu jati lah. Bergaji besi. Khusyub musannada. Khusyub itu potong-potong pokok. Kalau tadi perumpamaan kulkas kan dalam konteks gini ya, potong pokok gede, jati lagi keras. Makanya gitu. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, ya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka memperhitungkan semua suara. Umul adu, tuh musuh. Wahdarhum, hati-hati. Apa ini? Qatalahumullah anna yufakun. Qatala ya. Pokoknya panjang apa ini? Qatalahumullah. Ini jumlah muqtaridah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jumlah muqtaridah, jumlah yang datang tiba-tiba, kalau dibuat tak berpengaruh bermakna. Ini sifatnya pujian.
Qala azza wa jalla, kalau Allah Ta'ala, Ta'ala itu cuma dari Allah. Oke. Qala iblis. Di sini la'ana Allah. Ini jumlah muhtarir. Nah, kita juga begitu. Qala Syekh Abdul Somad, mata'ana Allahu bituli hayati. Doa. Qala Ustaz, kita juga hafizahullah. Hafizahullah. Doa semoga Allah menjaganya. Oke. Dan kemudian di kalangan pujangga dulu begitu. Pokoknya kalau antara ini seorang penyair. Pokoknya di sini ada jumlah muqtaridahnya kayak begitu. Tetapi kemudian dikenal seorang penyair tak ada tandingnya. Paham, tak ada tandingnya. Menang terus, jago kalau bicara di mana saja, kapan saja, di mana. Ada yang bisa ngalahin kecuali Allah. Dari kota salah Allah. Ini pujian, jangan dikira semoga Allah memeranginya, semoga Allah membunuh. Bukan, ini pujian. Terbayang pujian. Ada anak kecil umur 5 tahun, luar biasa cerdas, bahasa asing dia kuasai, Inggrisnya, Prancisnya, umpamanya, dan memang ada di media sosial itu luar biasa. Ada asing menguasai sekian bahasa asing. Lalu kagum kita, maka selalu menyebut nama Allah, lillahi darruhu syafirah. Lillah, dar ini artinya susu. Seolah-olah kecerdasannya itu karena langsung Allah yang nyusun. Kalau kita kan sebenarnya sapi semua, tapi pokoknya susah belajar balaghah. Nah, baru kembali ke sini. Ayat Al-Quran. Berarti ini pujian atau pujian? tapi ini kan ayatnya ini berhubungan dengan munafikin, Pak. Orang Ya. munafik. Pujian kehebatan kekufurannya. Oh, jadi apa sih? Hina ajakan juga. Oh itu, rasa kita lemah ini. Iya. Iya, saya beri contoh. Inna Allah la yastahi Ayat riba masalah udah terkam. ma ba'udotan bama tokoha. Allah tak malu memberikan perumpamaan sebesar lalat atau nyamuk. Nyamuk. Bama tokoha, tokoh ini apa? Mokot tinggi tapi itu lebih kecil. Nah, ini artinya yang di bawah. Bukan yang di atas lalat mampu. Bukan. Kayak gitu bahasa. Dilihat konteksnya. Nih, qatalahumullah, cuma Allah yang bisa memerangi memuji. Kita ini nggak mampu melawan dia. Karena itu Nabi hadir membantu menolong secara spiritual kaumnya, umatnya yang tertindas dengan kelemahannya yang ada. Apa? Doa silahul mu'min. Nomor 4, nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian adalah ladang. Banyak disalahpahami di tengah masyarakat. Ya, ladang. Maka si bapak jadi petani. Jadi kalau datang istri sama dengan ladang. Mau dicampur dari mana? Ya, darinya ini. Bukan begitu, saudara. Adapun bahwa laki-laki itu, suami itu petani, sementara istri adalah ladang, gak salah sampai di sini.
dalam konteks ini lebih dalam, petani harusnya memikirkan musim panen. Jangan tadinya setahun sekali dibikin setahun 2 kali panen. Dia juga harus pikirkan tingkat kesuburan tanah. Lebih dari itu, semuanya intinya mengajarkan, mengatur bagaimana kualitas buah. Anak-anak itu buah, ya, jangan kerjanya nanam dulu, nggak dipikirin kualitas buah. Sementara buah itu menjadi berkualitas, pertama lahan tanamannya harus tetap dalam kondisi subur dan siap. Ya, buat piknik. Terus yang berikutnya, kesuburan buah nikmat menjadi anak soleh-soleha kan perlu pembiayaan gitu. Faktu harsakum annasyitum, maka datangilah ladang kalian anta di mana kaifasitum, ya, sebagaimana kamu kehendaki. Artinya bukan tadi mau cangkul dari mana, bukan, ya. Waqaddimu, nah ini waqaddimu li anfusikum, kedepankanlah kepentingan untuk diri kalian. Susah dipahami. Kalau lihat tafsir ternyata ini inti pentingnya pernikahan. Maksudnya kedepankan kepentingan diri kamu nanti di akhirat. Sebab itu anak adalah deposito terbaik, bekal terbaik orang tua jika berhadapan sama Allah. Itu yang dilakukan. Oleh karena itu, mulai dari caranya, mulai dari bagaimana merawatnya dan seterusnya. Baru wattaqullah, saat berhubungan saja bagian dari ketakwaan kepada Allah. Takwalah kepada Allah. Wa'lamu, ketahui, annakum mulaku. Kayak begitu pesan. Jangan anggap itu adalah lepas dari ibadah. Boleh tak ingat Allah, dan itu memang lahan setan, iblis yang paling subur. Maka diingatkan, wa'lamu, ketahuilah bahwa kalian ini pasti akan ketemu dengan Allah. Sudah pada pernah ketemu Allah? Sudah belum? Kata Allah, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Kita lagi beramal soleh, kita ketemu. Kita lagi belajar amal soleh atau tidak masalah. Kita sedang ketemu dengan Allah. Apalagi dalam hadis kutsinya, kalau kalian mau ketemu tuh, aku ada di orang miskin. Maksudnya saudara, bagian apa? Nah, Allah berbesar hati dalam tanda petik, semua itu akan bisa diterapkan oleh orang-orang beriman. Dalam konteks misal hukum harsul-lakum fa'tu harsakum anasikum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh. Allah optimis semua orang beriman kepadanya bisa. Oleh karena itu yang bisa semua itu tuh kayak Abasyir, kasih kabar gembira, yang rezekinya dimudahkan, anaknya dimudahkan, menghafal Quran, selesai kayak kita anak. Nomor 8, kam nanyakan bilangan. Kam umruka, berapa umur? Kam zaujuka, berapa? Istri. Kam sanatan tata'allamu fi hadzal ma'had, berapa tahun belajar di LPIK? Kam yawman labista fi hadzal funduq, berapa hari, berapa malam enak di hotel ini?
Nah dalam Al-Quran nih kan, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Kami bangunkan mereka si Ashabul Kahfi liyatasaalu, agar satu sama lain saling bertanya. Terus qala qailun minhum, ada di antara mereka bertanya, kam labistum, kaki. Kaki beda dengan ghor, gua juga. Kalau ghor, gua itu satu muka, masuk situ keluar itu gua hero. Kayak disebutnya ghor. Tapi kalau kahfi dua muka, dan muka pertama tempat masuk menghadap matahari terbit. Terus muka duanya menghadap matahari terbenam. Jadi selalu kena matahari sebagai sumber kesehatan. Iya, kita teruskan. Baik. Kalau ini kan lagi tuh kalau kita yang mana Allah ya. Nah ini puasa Allah sanggup. Ya, berapa hari? 309 hari. Makan apa enggak? Enggak. Minum apa enggak? Enggak minum. Itu. Ya. Apa maknanya secara teologis? Yang memberi kenyang itu bukan nasi. Yang menghilangkan rasa haus itu bukan air. Jadi ya. Perang-perang di zaman Rasulullah, perang Badar itu lagi puasa. Kemana haus? Nomor 3. Ya, saya juga ya. Sal Bani Israel, tanya Bani Israel, kam atainahu min ayatin bayi, berapa kami sudah tunjukkan bukti-bukti tanda dari ayat kami. Wa man yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Siapa yang mengganti nikmat Allah setelah diberikan, sesungguhnya Allah syadid, maha dahsyat siksanya. Itu perjalanan usur itu kan ganti kebahagiaan orang dengan penderitaan. Ya. Jadi bahasa emosi kita udah turunin aja azab. Itu kan masih kecil, udah kiamat aja. Saking emosi. Oke. 3. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti orang yang lewat suatu kampung udah diporak-porandakan. Orang lewat sih. Orang yang bagaimana, yang ingkar kebangkitan. Allah anna yuhyi hadhillahu ba'da mautih. Gimana Allah menghidupkan yang udah porak-poranda kayak begini? Kita kayak disumpah porak-poranda. Terus dia berkata, gimana Allah menghidupkan yang sudah mati? Wa amatahullahu, langsung dimatiin sama Allah. Matiin. Berapa lama? Mi'ata'am, 100 tahun. Habis itu dibangkitkan lagi, hidup lagi manusia. Kalau ada orang yang berkata, kan lebih berapa lama tidur? Kalau lebih itu ya paling 1 atau setengah hari. Kalau lebih samiatan, enggak, kamu 100 tahun. Wanzur ila ta'amika, tuh lihat makananmu, minumanmu yang kamu bawa sebagai bekal. Lam yatasanna, belum berubah. Wanzur ila himarika, kudamu, walinaj'alaka ayah. Sementara kudamu udah jadi tulang belulang. Paham maksudnya itu Allah? Menghidupkan orang sudah mati gampang kok, langsung dimatiin. Oke? Berapa lama? 100 tahun. Terus ditanya berapa lama mati, gitu kan? Tidur, enak.
Kalau ini separuh apa setengah? Apa pelajaran pentingnya? Ada dua dimensi waktu terjadi pada saat yang sama. Itu dia puncak kekuasaan Allah. Dua dimensi waktu. Maka dengan melalui cerita ini kita menjadi tambah yakin ketika Allah Isra Mi'rajkan Rasulullah. Itu dua dimensi waktu. Kalau diukur pakai dimensi waktu bumi, dunia, itu nggak masuk. Berapa lama itu pelangin pertama, kedua, tiga, 7, terus ke Sidratul, terus balik lagi. Berangkat habis Isya, pulang sebelum fajar. Bahkan lebih dari itu, kalau pendekatan bahasa ini lama, ada sekitar 6 atau 7 jam. Kalau bahasanya Al-Quran itu sekejap, maka ayatnya berbunyi Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Asra itu udah malam hari, ditambahin lailan, ya kan? Asra bi'abdihi lailan. Padahal asra saja udah mengandung malam. Apa kata ahli bahasa? Menunjukkan sekejap, bukan ini. Sekejapnya kayak apa? Bapak Ibu jam 3 bangun, terus kamar kecil, mikir-mikir tahajud, kayaknya mata masih sesak. Balik lagi ke tempat tidur. Tuh tempat tidur, kalau kita pegang masih hangat. Itu namanya sekejap. Yang terakhir istifham adalah ayu. Ayu istifham multiguna. Tergantung mudhofi lainnya, dia harus didofatkan. Dia dofatkan kepada yang berakal, maka maknanya ayu digunakan untuk menanyakan yang berakal. Ayun nas ahabbu ilallah. Manusia yang bagaimana? Yang lebih disukai Allah. Terus tentang benda, ayul amal afdol. Ada sahabat nanya, mana ayul amal afdol? Amalan apa? Yang paling afdol. Apa jawabnya? Al-iman billah. Apa maknanya? Iman itu amal. Maka di mana ayat menyebut iman, pasti menyebut amal. Nggak ada artinya iman tanpa amal, dan nggak ada artinya juga amal tanpa iman. Digunakan untuk menanyakan waktu. Ayu yaumul lan. Hari apa ya? Jumat. Ya, Jumat. Sudah ya. Ya.